Halo bosku, bosku, ketemu lagi dengan suara saya di Pronoob Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah film Perang Dunia Kedua antara Jerman melawan Uni Soviet atau Rusia. Kita mulai dengan para kadet yang sedang berlatih perang di medan pertempuran. Ya, itu salah seorangnya bernama Oleg Lavrov. Dia sangat jago menembakkan artileri untuk menghancurkan sebuah tank musuh. Namun kepandaiannya ini terkadang digunakan untuk bercanda, sehingga ia membidik tali simulator tank. Лавров, говорите? Saat pelatihan telah selesai, komandan atau kolonel Ivan pun mendatangi mereka dan memarahi atas bercandanya mereka karena keadaan Uni Soviet sedang genting. Kemudian kolonel Ivan menegur Oleg dan teman-temannya agar berlatih dengan serius. Singkat cerita, Oleg bersama temannya Dmitri sedang berbincang-bincang dan mengawasi seorang gadis yang bernama Masha. Oleg dan Dmitri menyukai mereka berdua, namun berjanji tidak akan mendekatinya. Ketika malam tiba, Oleg pun menyelinap ke tempatnya Masha dan memberikan sekuntum bunga. Namun ia bergegas pergi karena melihat ada seseorang yang datang. Yaitu adalah Dokter Nikita. Dokter Nikita dan Masha bercerita. Kemudian tiba-tiba saja Oleg menyentuh botol dan Dokter Nikita pun mendengar. Kemudian dokter yang baik hati ini memilih pergi daripada memeriksa. Kemudian Masha memeriksa dan ternyata mengetahui itu adalah Oleg. Dan Masha pun merasa senang. Setelah Oleg kembali ke tempat tidur, ternyata temannya Dmitri belum tidur dan mengetahui kalau Oleg habis mendatangi Masha, dan kemudian terjadilah pertengkaran di antara mereka. Dan pada akhirnya atasan mereka memberi hukuman Oleg dan Dmitri untuk dipenjara untuk beberapa hari. Dan kemudian pesawat pengintai melihat pasukan Jerman sedang melintas menuju Moskow yang jaraknya cukup dekat antara pertahanan Uni Soviet. Kemudian para petinggi Uni Soviet mengadakan rapat yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Elishev. Mereka mengatur strategi untuk menahan serangan dari Jerman. Kemudian Letnan Ivan segera bergegas untuk mengumpulkan anak buahnya atau anak didiknya untuk melaksanakan tugas di medan pertempuran. Di sisi lain, Oleg dan Dmitri hanya bisa melihat dari kejauhan karena mereka dihukum beberapa hari. Kemudian Oleg membujuk Dmitri untuk kabur dari tahanan untuk ikut melaksanakan perang. Namun Dmitri orang yang disiplin dan tidak mau. Dari luar terlihat Masha sedang berpamitan kepada Oleg karena Masha dikirim ke medan. Kemudian Kolonel Ivan menyuruh anak buahnya untuk menyiapkan pasukan untuk berangkat ke medan pertempuran dan membebaskan Oleg dan Dmitri untuk ditempatkan di garis paling depan. Dan Dokter Nikita pun memberi nasihat kepada putranya yang juga akan berangkat ke medan pertempuran dan memberi tahu Masha kalau Dmitri dan Oleg dibebaskan. Namun saat Masha tiba, Oleg sudah berangkat dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan setelah pasukan telah siap, mereka mulailah berangkat
diiringi dengan grup band militer. Dan Alensky pun berpamitan kepada keluarganya karena yang kebetulan datang untuk menyaksikan keberangkatannya para militer Uni Soviet ke medan pertempuran, dan bertemu dengan para warga yang sedang mengungsi. Dan setelah perjalanan, tiba-tiba saja terjadi serangan. Karena usia para kadet masih muda dan belum pernah bertempur, maka mereka kebingungan apa yang harus dilakukan. Dan sedangkan truk yang terbakar berisi amunisi yang akan segera meledak dan harus dijauhkan dari pasukan, dan tiba-tiba saja meledak. Namun pengendaranya berhasil selamat. Namun salah satu kadet gugur. Dan ketika malam tiba, rombongan pasukan bertemu dengan keluarga yang terlihat aneh, dan mereka saling berjaga-jaga kalau saja itu adalah musuh yang sedang menyamar, dan terjadilah bersih tegang. Untung saja di antara mereka ada yang saling kenal, dan akhirnya mereka pun tahu bahwa mereka adalah dari pasukan yang sama. Singkat cerita, pasukan artileri telah sampai pada posisinya untuk menghadang pasukan Jerman yang datang, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit di antara kedua belah pihak. Oleh Nazi. Yes, Agun! Dalam pertempuran itu, Alek meninggalkan artilerinya karena temannya tertembak dan ikut bertempur dengan pasukan gerilya, dan tiba-tiba saja Alek bertemu dengan pasukan Jerman yang kehabisan peluru, dan hampir saja Alek terbunuh, namun diselamatkan. Karena kesalahan Alek meninggalkan artileri, maka ia dimarahi oleh Kapten Starja karena banyak gugurnya para kadet, dan pangkatnya diturunkan menjadi pembawa amunisi. Di sisi lain, para pembangun pertahanan, Kolonel Ivan marah-marah karena benteng pertahanannya belum selesai dibangun. Dan akhirnya para petinggi pun mengatur strategi, dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Dan saat terjadi pertempuran, pengganti Alek tidak bisa membidik sasaran dengan tepat. Kemudian Alek menggantikannya kembali, dan dengan bidikannya yang sangat tepat dan dapat menghancurkan tank-tank musuh. Setelah bertahan beberapa hari dan banyak menghancurkan tank musuh, pada akhirnya Lavrov pun terkena tembakan dari senapan motor dari pasukan Jerman. Setelah perang usai, Alek pun dibawa ke benteng untuk diobati dan dirawat oleh gadis pujaannya Marsha. Di sisi lain, terjadi lagi pertempuran yang tidak kalah dahsyat. Setelah benteng pertahanan pertama dibombardir oleh Jerman, di pos pertahanan kedua hanya bisa melihat kepulan asap yang begitu mengerikan dan banyak teman-temannya yang gugur. Dan tidak lama kemudian datanglah pasukan Jerman dengan anti lapis baja
dan tank-tank mereka untuk maju menyerang pertahanan Uni Soviet. Malam harinya Dmitri menemui Lavrov. Karena Dmitri tidak ikut bertempur di garis depan, maka dia tidak tahu bahwa banyak teman-temannya kadet yang gugur. Dan di sisi lain, sang kapten dan beberapa anak buahnya sedang mengintai markas Jerman yang sedang mengumpulkan kekuatan yang letaknya tidak jauh dari benteng pertahanannya Uni Soviet. Dan di tempat lain, para petinggi militer sedang melakukan pertemuan. Dan di jalan bertemu dengan Alek dan Dmitri. Karena bantuan yang sangat rahasia, maka mereka harus menjaganya. Dan Alek dan Lavrov pun melihat pengintai yang sedang mengikuti pasukan dari Uni Soviet dan membunuh seorang warga sipil. Di tempat lain, sang kapten mengintai petinggi militer Jerman yang sedang santai memancing dan makan dan minum. Namun tiba-tiba saja serangan dari artileri misil datang ke markas para tentara Jerman. Dalam kekacauan, Kapten Starchat dan anak buahnya menangkap petinggi militer Jerman dan membawa ke markas untuk diintegrasi. Dan dari kejauhan, pasukan Uni Soviet bersorak gembira melihat keberhasilan misil artileri. Dan dalam pos pasukan petinggi Jerman sedang diintegrasi, tiba-tiba serangan Jerman datang kembali. Para kadet yang belum memiliki pengalaman bertempur, maka banyak dari mereka yang terjadi dan gugur di medan pertempuran. Dan di sisi lain, Marsha sedang mencari Dmitri, dan mereka pun bertemu dan berbincang-bincang. Dan pada akhirnya pertempuran pun terjadi lagi dan sangat sengit. Dibakar. Pasukan Jerman tidak hanya menembak, mereka juga membakar hidup-hidup pasukan Uni Soviet dan ditembaknya. Dan pada pertempuran itu, pasukan Uni Soviet kalah dan semuanya gugur kecuali Dmitri yang pura-pura mati. Di pos medis hanya ada satu orang yang selamat, dia pun sudah koma karena terluka parah. Dan di sisi lain, Dokter Nikita meminta kepada Kolonel Ivan untuk memberi penghargaan atau penghormatan kepada kadet-kadet yang gugur karena nama-nama mereka tidak pernah tertulis dalam sejarah militer. Di sisi lain, pasukan atau pesawat dari Jerman menyebarkan selebaran agar Uni Soviet untuk menyerah. Di sisi lain, kadet sedang memperbaiki alat peledak yang sedang rusak. Karena dia sudah terluka parah, maka dia meledakkan jembatan bersama dengan dirinya. Kolonel Ivan pun menghampiri para kadet yang terluka dan menyuruhnya kembali untuk ke markas. Namun para kadet menolak atas perintah Kolonel Ivan karena mereka masih sanggup untuk bertempur di garis depan. Namun Kolonel Ivan menolak permintaan dari para kadet. Dan di sisi lain, Alek sedang bersama Masha
dan Marsha menyuruh Alec untuk pulang, namun Alec tidak mau. Dan ketika para kadet yang terluka hendak berangkat pulang, maka Alec meminta Dimitri temannya untuk menyembunyikan agar tidak diketahui, karena Alec ingin kembali ke medan pertempuran. Dari kejauhan, pasukan Uni Soviet sedang menunggu kedatangan pasukan Jerman, dan Alex sedang didatangi oleh Masha. Dan mereka pun merasa gembira karena melihat rombongan tank yang memakai bendera Uni Soviet berdatangan. Dan ketika Alex menyadari bahwa itu pasukan Jerman yang menggunakan bendera Uni Soviet, maka mereka bergegas untuk persiapan dan menyerang. Откуда же они взялись? Неужели через Большую Жубинку прошли? Pertempuran juga terjadi di pos kedua, di mana pertempuran yang sangat sengit. Pasukan Jerman datang dari segala arah. Ketika pertempuran terjadi sangat sengit, datang perintah dari atasan untuk menarik pasukan untuk mundur, karena pasukan utama akan segera datang untuk menggantikan mereka. Dan Alec pun mengajukan diri untuk memberitahukan kepada pasukan yang ada di garis depan untuk melakukan mundur atau penarikan pasukan. Маш, Митька, да посмотри на меня! Митя, Митя. Kemudian saat Alec bertemu dengan atasannya, maka menyampaikan perintah untuk mundur dari pertahanan. Namun sang atasan menolak karena dia akan terus bertahan sampai akhir, dan menyuruh Alec dan para pasukan pulang. Namun Alec malah membantu sang atasan untuk melanjutkan pertempuran bersama Marsha. так до сих пор Вовку не свозил. С автоматами совсем рядом, а у меня патроны закончились. Ketika tank Jerman hanya tinggal satu, tiba-tiba saja pertahanan mereka dilempari granat dan Marsha pun tertembak. Pada kesempatan terakhir, maka Alec dan atasannya membidik meriam tank itu dan tepat sasaran seperti pada waktu latihan dulu. Dan pada akhir pertempuran, maka Alec, Marsha, dan atasannya gugur dengan bersamaan. Dan setelah perang selesai, para kadet pun pulang ke markas berpapasan dengan pasukan utama yang akan menggantikannya. Dan para pasukan utama memberi penghormatan para kadet yang pemberani, muda, walau mereka banyak yang gugur dan terluka. Demikian film yang kita ulas kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya ya bosku, agar dapat pemberitahuan selalu.